Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Saya mohon maaf ada terlambat, masih banyak yang lebih terlambat. Maklum, datang dari jauh, dari Peking. Saudara dari BPPI, saudara-saudara yang saya hormati, senang melihat calon-calon surga. Masih banyak bidadari ini, jadi bidadari semua di surga. Yang jelek kalau surga nanti, tapi ini nggak ada yang cantik, nggak ada yang cantik, jelek nanti semua. Maklum masa saya kecil, aku nggak tahu panitia kok ditaruhkan di Islam. Penyakit Islam, kalau yang Islam nanti mau kawin lagi, karena itu sunnah Rasul. Saya tanya, kalau sunnah Rasul itu, jadi banyak yang menjadikan kamu menikah. Ada yang bilang, saya gini menjadikan ibu-ibu poligami itu kan lebih banyak mudaratnya. Saya nggak betul katakan lebih betul. Jadi kalau lagi dia mau lagi ini jago kecil akhirnya berubah. Ya akibatnya merugikan umat Islam. Karena sunnah Nabi itu bukan itu saja. Dan satu, Nabi menikah lagi rata-rata sama janda. Sudah tua-tua lagi. Orang banyak janda-janda yang perlu disantuni. Karena artis. Kok janda yang banyak waktu itu? Mereka nikah itu bukan ada mau. Untuk mata saya kecil tidak banyak yang. Makanya saya pilih tadi surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 8. Yang terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah. Jadilah kamu penegak agama Allah. Syuhada'a bil qisti, menjadi saksi atas kebenaran, dan kamu jangan sampai dijerumuskan oleh kaum-kaum kufar sehingga kamu tidak berlaku adil. Adillah, karena keadilan itu membawa kalian lebih dekat kepada takwa. Dan tetaplah bertakwa kepada Allah, karena di bagi gilirannya Allah akan menceritakan apa yang ada. Ya waktu itu dikasih terus sama saudara Fadil, kalau bahasa Indonesia-nya utama.
karena Allah, berpisah karena Allah. Saya cari-cari, ya ini saya. Ada 88 pada tidak Pak, 88 ayat di dalam Al-Quran itu yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sampai itu dengan pada itu enggak? Ngapain aja dulu? Yang dimulai ya ayyuhalladzina amanu, cuma satu yang di tengah. Ya ayyuhalladzina amanu, yaitu dalam surah Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dengan yang satu ini jadi 89. Ada dua yang agak beda. Kul di ibadilladzina amanu. Nama maknanya, katakan kepada hamba-hambaku yang beriman. Ada dua. Jadi ada 91 ayat yang khusus diturunkan Allah untuk orang beriman. Hari ini saya pilihkan satu. Banyak orang Islam sekarang ini tidak menjadi pembela agama Allah. Qawamina lillah. Qawam artinya berdiri, tegak lurus. Jadi orang berdiri dalam bahasa Arabnya qoma yaqumu, qoman, kum, berdirilah. Qoma dia sudah berdiri, bukan qoma dalam bahasa kesehatan, hampir mampu itu qoma lain lagi. Yang gini-gini nggak pandai saya ini. Saya ini termasuk yang apa? Gasek. Orang lama nggak ngerti gitu. Jadi bukan berarti saya nggak setuju karena itu bid'ah. Saya nggak pandai. Karena lebih dekat saya menghabiskan waktu menerjemahkan buku dan menghafal ayat-ayat Quran. Karena sebagaimana kata saya belum mengenali dia. Siapa kan? Tidur. Mana lagi? Tidur. Sama si saya Hadi Emmanuel Hadi. Ada Emmanuel ya. Alif. Jadi Hadi, Tunjuk, Alif, satu. Emmanuel itu enggak tahu dan. Kan kalau di itu artinya Tuhan bersama kita. Nama saya Simpson ya. Itu pemberian orang tua. Simpson ya. Jelek ya. Maknanya bagus. Som itu hamba. Dia itu Tuhan. Jadi sama saya kalau di bahasa Arab kan Abdullah. Bagus kan? Jadi bapak saya itu orang surga Islam. Dia mendoakan saya supaya menjadi hamba Tuhan. Akhirnya hingga betul dari agamanya menjadi orang Islam. Jadi ditanya mualaf, saya keberatan. Karena kalau mualaf itu pernah betul. Ya mualaf itu tidak lebih ya. Kenapa saya memberi nama Alif? Alif itu isim fa'il. Mu'allaf isim maf'ul, maknanya sama. Kalau Alif penyusun. Penyusun buku namanya taklif. Kalau mu'allaf itu yang disusun, yang dijinak-jinakin. Mu'allafatu qulubuhum, yang dijinakan hatinya. Nanti dianggap saya mau minta sumbangan lagi. Kita dermakan kalau malam itu kan saya bapak kasih mualaf, kasih sumbang, ada yang mualaf terus. Kemarin ada yang datang ke rumah, tiap bulan dia datang. Saya bilang sekarang saya dilarang oleh Pemda DKI Sulawesi juga, saya salah. Bisa didenda 20 juta,
Ya, kalau 20 juta itu berapa lama ceramah itu? Bayar dendanya. Bisa dikurung berapa lama? Nggak tahu ya? Nggak tahu kalau ini. Nah, ini yang terakhir saya kasih. Kalau 20, siapa yang nyuruh mau kemarin sila? Mau alam. Kau sudah kemarin udah 3 tahun lebih mau alam terus. Nanti saya nggak mau alam juga. Karena di antara 8 asma, 8 kelompok yang boleh terima zakat itu yang mau 3. Mu'alafati qulubuhum, yang mu'alafati qulubuhum, yang mu'alaf di Cina pernah terima zakat? Mu'alaf dong. Nah, tapi kita nggak bicarakan itu. 88 ayat khusus yang diberikan kepada orang beriman. Tapi itulah sayangnya, satu saja rasanya sulit dilaksanakan. Karena banyak di antara kita ini belum punya itu. Ada 2 ayat yang menerangkan tentang iman. Tanda-tanda iman, salah satunya di dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Yang satu lagi surat Al-Anfal ayat 3. Innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu tandanya kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Disebut. Jadi siapa aja nyebut? Dek ke, radio ke, TV ke, atau menara masjid. Waktu azan, 2 kali nama Allah sebut. Kalau kita punya iman, tergetar. Tuhan sudah menunggu saya. Kemudian kalau dibacakan ayat Tuhan, bertambah imannya, kepercayaan bertambah. Dan yang ketiga, dia tetap berserah diri kepada Allah. Jadi mohon maaf kalau ada wanita muslimah yang mengaku beriman tidak mau pakai jilbab, bohong imannya itu. Karena salah satu perintah Allah. Dia bilang, saya biar nggak pakai jilbab, saya nggak munafik. Itu lebih dari munafik itu. Itu kufur. Bukan saya berbicara ini karena semuanya pakai jilbab, bukan. Mau pakai jilbab atau tidak terserah. Orang tertutup. Cuma sekarang kan sudah dimode-mode dan itu malah dikatain. Yang pakai apa namanya? Tutup semua. Tinggal mata itu ninja, sadar. Padahal ya peraturan Islam itu adalah jilbab. Jalan. Ya begini, itu ada Arab. Di dalam sholat, di dalam haji, itu diharamkan ditutup itu. Orang sholat tidak boleh tutup. Orang haji juga tidak boleh tutup. Kalau itu bagian dari Islam, haji yang lebih wajib tutup. Karena banyak yang lihat. Seluruh dunia orang berkumpul di situ. Itu sudah lari. Jadi ada perasaan cinta sama Islam. Kan banyak dia ngomongkan munafik. Karena pengertian munafik itu nggak bohong. Itu hanya satu bagian dari munafik. Kata Nabi, ayatul munafik salah satu. Tanda munafik itu 3, telok atau Madura.
Tidak ada siapa kalau ngomong bohong. Tidak mau ada akhlafa, kalau janji mungkin. Wa idza tumina qana, dikasih amanah khianat. Koruptor itu munafik itu. Karena dia mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Jadi banyak ya rasanya munafik itu. Anggota-anggota yang terhormat banyak munafik. Lebih banyak munafik. Janji menjadi setia untuk kerja, tahu-tahu lebih banyak borosnya. Untuk umat katanya wakil rakyat, nggak ada dia wakili rakyat, dia wakili partainya. Makanya mereka itu semuanya munafik. Gaji gede, tapi masih cari di luar juga. Nah ini tanda-tanda mereka. Orang beriman itu adalah berserah diri kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tanda iman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang yang betul-betul percaya kepada Allah dan Rasulnya. Semua lam yarsam. Kemudian ragu. Wajahadu, berjuang, berjihad bi amwalihim wa anfusihim. Harta mereka, diri mereka fisabilillah, ke jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka inilah yang betul imannya. Dua ayat. Tadi surat Hujurat ayat 15 dan surat Al-Anfal ayat 3. Nah, kalau kita punya sifat ini, kita boleh bergembira, saya ternyata termasuk orang yang beriman. Nah, kalau beriman datang perintah Allah. Ayat yang saya baca tadi ada 3 perintah Allah. Yang pertama, kunu qawamina lillah. Jadilah kamu pembela agama Allah. Jadi yang tidak mempedulikan agama Allah termasuk memusuhi Allah. Penegak agama Allah, pendiri. Pendiri buktinya bukan tidak ada, tapi berdiri lurus membela agama Allah. Yang pertama. Yang kedua, syuhada adil qisti, menjadi saksi atas kebenaran. Yang kebenaran itu yang datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu dari Allah, kamu jangan termasuk orang yang ragu. Dan yang terakhir, ihdilu, berlaku adillah. Nah, di sini banyak yang tidak mengerti apa arti adil itu. Sebetulnya 3 ini sama. Qawam, qisti, adil sama. Adil itu artinya lurus. Qawam juga lurus. Qisti juga lurus. Di ibu-ibu sudah ada yang Mekah ya? Belum. Kalau ada yang sudah ke Mekah, ya ada yang umrah kali ya. Itu setiap mau sholat di sana apa kata imam? Sawu, waqtadilu, artinya apa? Sawu, samakan. Waqtadilu dan adilkan. Adil apa artinya? Lurus. Luruskan sok itu. Sok, bukan sok. Bapak dengar nggak? Jangan sadar, tidur Pak. Karena penyakit sedang terama ini, setan nggak suka mantuk. Ngaji juga gitu. Kadang-kadang baca auzubillah aja nggak selesai. Masa begitu ngaji langsung ngantuk. Apalagi ceramah saya, Ustaznya ngantuk. Saya nggak ngantuk, memang model makan. Nggak lihat apa mata kecil lebih tajam dari mata gede. Ada yang punya pacar polisi kan? Itu kalau mau nembak matanya digedein apa dikecilin?
Ditanyain kok malah ketawa, bukan jawab. Dikecilin apa digedein? Kalau saya kalau dikecilin lagi malah gak lihat apa-apa. Kita salah tembak, main cedora aja. Kalau iya teroris kalau bukan, harusnya selidiki dulu yang benar, baru. Karena nyawa manusia loh, kita nyamuk boleh dibunuh kalau diganggu kita. Kalau kita pergi ke hutan bunuh nyamuk itu zalim itu. Babi yang haram itu juga gak boleh bunuh. Allah ciptakan dia hidup kok. Itu termasuk keadilan. Jadi kita punya hak hidup, makhluk lain juga punya hak hidup. Itu adil. Apa bedanya kita sama babi? Bedanya cuma maknya doang. Karena maknya babi, anaknya jadi dia punya pengalaman yang sangat mengiriskan. Kebetulan ibu saya, bapak saya Islam. Nobon, tahu Nobon? Nobon. Kerjaannya miara babi, tanam sayur. Sayur itu ditanam, dipupukin sama kotoran babi sama kotoran kita. Enak ya, kampungnya tumbuh-tumbuh, manis-manis. Kayak Cina makan. Hanya awak dan air makan. Mana lebih enak? Kangkung cabutan sama kangkung potongan. Karena pakai bubuk Cina. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ketika saya masuk Islam, saya nggak tahu mak saya marah, bapak saya marah atau enggak. Begitu saya membaca-baca buku dengan cerita Ustaz, kamu harus hormati ibumu walaupun beda agama. Waktu saya belum tahu. Baru saya ketemu ayatnya dalam surat Luqman ayat 14. Walaupun orang tua itu beda agama, tetap hormati dia. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufah. Tetap berbuat baik sama kedua orang tua. Maka kata Ustaz, siapa yang perlu diperbaiki? Siapa yang bisa berlaku baik sama dia? Hadis Nabi mengatakan, siapa? Ibumu. Itu maman. Orang Arab. Orang Arab itu kan bapak betul. Patriarkat kan. Gak senang dia dengar ibu. Apalagi zaman jahiliyah dulu. Ibu itu dianggap warisan. Kalau bapaknya mati, ibu-ibunya itu banyak isinya peleta ya. Itu yang dengan harta warisan. Mana yang cantik dijadikan bini pula sama anaknya. Mana yang jelek dijadikan budak. Tahu-tahu oleh Nabi, Mas akrama alaiya Rasulullah, siapa yang paling utama saya muliakan? Ibumu. Ibumu. Tumaman siapa lagi? Pemuka. Bapak, ibumu. Masih nanya lagi. Tumaman, pemuka, ibumu sampai 3 kali. Yang keempat baru dia tanya tumaman, buka. Baru senang dia. Padahal bapak cuma nomor 4, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya juga ngerti setelah saya belajar syarah hadis, uraian hadis, syarah uraian hadis ya. Oh, jasa ibu terhadap anak itu 3, jasa bapak cuma 1. Apa jasa ibu? Yang mengandung. Bapak mana ikut kandung? Kadang-kadang ikut hidangnya, ngandungnya enggak. Ibu ngidam makanan tertentu, bapak ikut makan. Jasa ibu yang kedua Pak, melahirkan. Bapak ikut melahirkan. Teriak-teriak ibu melahirkan. Saya tahu persis ini saya 8 kali teriak-teriak. Saya itu mau lagi. Dan jasa ibu yang ketiga, menyusui anak. Bapak mana ada nyusui anak? Malah ikut nyusul dia kadang-kadang bilang.
Jasa bapak cuma satu. Apa? Memberi nafkah. Sekarang sudah banyak ibu-ibu yang beri nafkah sama anaknya. Bapak malah numpang makan. Gak ada kewajiban ibu kasih makan. Kalau ada juga itu sedekah. Tapi wajib bapak ngasih makan ibu. Gak usah kita teruskan ini. Ini cuma satu jasa ibu. Mendidik, jasa keduanya. Mengasuh, jasa keduanya. Nabi, apa bicara Nabi itu punya makna semua. Nah sekarang bagaimana setelah kita menjadi besar, menjadi dewasa, yang laki akan menjadi bapak, yang perempuan akan jadi ibu. Karena kita sering dengar, jangan moyo. Saya nggak tahu itu bahasa Jawa itu apa arti moyo. Apa ya? Nggak tahu lah, dia nggak tahu. Masuk aja Pak. Bapak saya Cina, ibu saya Cina, kakak saya pasti Cina. Ini agak Jawa dikit. Indo Cina. Nah, saudara-saudara, jadi mana tadi? Nah, moyo, itu maksa ya. Kan kata orang hidup itu sudah ditentukan. Langkah, rezeki, jodoh, pertemuan, dan maut. Memang ada hadisnya itu. Tapi ternyata bukan sahih di dalam kitab sahih. Ada hadis hasan. Jadi langkah maksudnya kelahiran. Kalau kita lahir Islam, ya mudah-mudahan Islam terus. Kalau lahir Kristen, ya Kristen terus. Bukan harapan orang tua. Hanya satu-satu yang setelah itu berbeda agama. Yang Kristen ada yang dapat petunjuk seperti Emmanuel ini, jadi orang Islam, nah udah pasti itu Emmanuel kan dapat petunjuk, dapat hidayah. Ya, saya kan terpekok 15 tahun saya gini nah. Apa maksud Islam? Kontak saya nggak terima tiap hari saya Tuhan. Bapak saya dengar saya orang ajar bilang Tuhan. Apa sebab bilang buat itu Tuhan? Kalau bahasa Medannya nanti tokoh Tuhan. Kita beri makanan kasihnya untuk kayak komen. Jangan beri makanan. Masuk Islam. Kenapa enggak Kristen? Sama aja. Islam yang paling hormat sama Tuhan dia bilang. Kristen berawan. Orang Islam pergi sembahyang celana kedodoran, kain sarung diutel-utel. Orang Kristen tapi nggak sopan. Kenapa nggak sopan? Dia pakai rapi, pakai jas segala, sedangkan yang sembah pakai sempak aja. Usia saya masih muda, masih membandel begitu. Di mana hormatnya Islam sama Tuhan? Hormat. Kalau sama manusia hormatnya sebelah kanan, sama Tuhan sebelah kanan. Kalau sama manusia cukup bersih, rapi, sama Tuhan cukup suci. Allah itu maha suci, tidak menerima yang menyembahnya kecuali dalam keadaan suci. Tidak cukup suci badan, wajib suci pakaian. Nggak cukup suci badan, suci pakaian, harus berada di tempat yang suci. Tidak cukup juga, harus dengan cara yang suci. Kalau hormat manusia sebelah tangan, hormat Tuhan dua tangan. Dan harus dengan hati yang suci. Lillahi ta'ala. Kenapa? Bahasa Cina-nya kalau itu lancar. Kenapa harus sunat? Saya bilang dulu saya juga tanya, Islam itu
kerjaannya begitu. Yang membuat, maaf ya, mulut laki-laki itu lebih kan Tuhan. Kenapa dipotong? Saya pernah dapat itu orang Islam. Waktu kurang kerja, dia buat kemudian sudah potong. Akhirnya saya ketemu dengan Tuhan. Itu tanda pengorbanan yang pertama. Kalau itu aja kau tidak rela, apalagi yang lain. Sebagian hartamu harus disunat, sebagian waktumu harus disunat, sebagian tenagamu harus disunat, dipergunakan untuk keperluan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Islam. Makanya tidak cukup dengan hubungan baik dengan Tuhan. Diajarkan dalam agama Islam itu hubungan baik sama manusia. Yang disebut dalam Al-Quran, hablum minallah wa hablum minannas, surat ketiga ayat 112. Uribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bi'amalin minallahi wa amalin minannas. Biar Cina bisa ngaji, Bu. Sombong, kalau ada perlombaan pasti juara satu. Kalau pesertanya Cina semua, coba lah yang lain mungkin dalam baca salam sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama Islam aja ada yang nggak bisa jawab salam. Dia Cina, dia Islam bagus, mau masuk Islam. Oleh temannya dikasih advice, kalau datang ke Ustaz yang dekat di kampung dia itu orang Madura. Dia kata Assalamualaikum. Si Ustaznya kata pula, oh Ustaz lam. Maaf Pak Pek, oh mau masuk Islam. Oh bagus Pek, sampean mau masuk Islam. Yang Madura kok kan, sampean mau jadi sunat. Mau sunat, mau sholat. Siapa jawab, gua mau tanya sedikit. Ayah, tanya apa, Pek? Islam susah. Oh, tahu, tapi rukun Islam cuma 5 perkara, rukun iman cuma 6 perkara. Siapa balik pada saya, silakan. Kenapa, Pek? 5 perkara, 6 perkara, saya takut perkara saya lebih buah habis sampai 5 perkara, 6 perkara. Pulang sampai gak jadi masuk Islam. Mana mau perkara orang Cina itu, perkara kan urusan polisi, urusan pengadilan. Nah, habis duitnya. Karena si Ustaz masih cara kuno. Rukun Islam 5 aja, gak usah pakai perkara. Rukun iman, kenapa harus pakai perkara? Untuk gak rukun sembahyang 13 perkara. Ya, celaka 13. Akhirnya orang jauh dari Islam karena cara-cara menerangkan Islam itu dia seperti yang diterangkan tadi, yang soal sedekah harian. Akhirnya kan yang rugi mati Islam. Kenapa harus besar-besarkan itu? Sedekah disuruh. Apa dikaitkan? Oh, dikaitkan cuma ada pembayarannya gitu. Ya kalau yang salah pembayarannya sudah. Bagaimana perbaiki? Tapi musyawarah lah, nggak usah ribut-ribut sampai ditinci segala. Akhirnya orang tambah bingung, ini Islam ini katanya agama bagus, agama paling sempurna. Soal kalimatnya nggak baik ya. Cek bengek. Apa? Cek bengek itu. Cek jelek, bengek jelek lagi. Soal yang kecil-kecil kok diributkan. Dan ini banyak terjadi. Karena apa? Terus terang aja. Perbedaan persepsi dalam Islam itu sangat meluas saat sekarang. Karena apa? Terlampau banyaknya hadis-hadis dhaif yang beredar. Banyak umat Islam itu yang tidak mempelajari agama dengan bagus. Kadang-kadang rajin ke masjid, tapi ngajinya jelek, memahaminya juga jelek. Rajin mendengarkan ceramah, tapi ada maunya. Nah,
Bagi mereka yang terkena begini, itu sudah rajin, belum diikuti dengan kebenaran. Bagaimana membetulkan cara belajar itu? Belajar yang betul, Islamnya akan selamat. Ketika Nabi mau meninggal dunia, pada saat dia bertemu ramai-ramai di Arafah, 3 bulan sebelum beliau wafat. Tadi di sana juga ada yang mau bertanya, saya nggak mau. Aku terus terang karena kaget, aku ada yang nanya, Ustaz nanya, ya silakan Bu, apa benar Ustaz sunat nggak? Saya punya anak 8, ini saya nggak pernah nanya itu Bu, saya bilang. Ibu tuh malu diketawain. Waktu keluar, dia mepet. Dengan marah. Enggak, saya nggak marah Pak Bu. Saya malu diketawain. Enggak, Ibu kenapa nanya gitu? Terus terang sama dengan Immanuel. Suami saya Cina juga. Punya anak 3. Jadi kenapa? Ternyata nggak sunat suami saya. Baru kemarin saya tahu dia nggak sunat. Jadi udah punya anak 3, saya pernah sakit. Jadi ternyata dia ada problem. Ya, saya untuk supaya dia jangan apa ya, sunat itu sunnah Rasul. Di dalam fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Kalau menurut hukum fikih, tapi karena itu dikerjakan Nabi ya jelas. Tawarin suami ibu itu kapan begitu kan? Sekarang sunat pakai laser, pakai ibu. Dan nggak usah pakai apa, bahaya kalau pakai sarung kadang-kadang bisa dipotong aja. Sekarang sudah maju, nggak seperti dulu lagi, direndam dulu seharian dikali baru dipotong. Sekarang sudah ada yang lebih bagus. Ini saja dulu lah supaya sempurna. Kita sholat itu kan yang wajib baca Fatihah saja, iya. Tapi nggak lengkap rasanya kalau nggak baca ayat atau surah yang lain. Rukuk ya wajib rukuk saja. Nggak ada. Nggak apa sah kan sholatnya, rukuk nggak baca apa-apa. Tapi nggak lengkap kalau nggak disertai dengan bacaan tasbih. Jadi itulah agama. Nah sekarang kita balik kepada ceramah kita. Di dalam hubungan antar manusia. Di dalam Islam diajarkan, ada hadis Nabi yang mengatakan rajulani tahabba lillah. 2 orang yang bercinta karena Allah. Tahabba berkasih kasihan karena Allah. Kalau dalam hadis dikatakan 2 laki-laki. Dalam arti bahasa kita itu sudah jelek, laki-laki bercinta homo kali ini, atau perempuan bercinta. Jadi sudah nggak betul. Maksudnya billah, dia bercinta karena Allah, saling mengasihi karena Allah. Ijtama'a ilaihi wa tafarraqa alaihi. Dia kalau bertemu disebabkan adanya Allah dan dia berpisah karena Allah. Saling rindu karena Allah. Ini berwujud di sini. Ada yang tinggal di Bogor ada ya. Ada yang di Depok, ada ya. Ya. Sama, saya juga keluar ke Nanam, nggak ketemu. Saya keluar ke Nanam, saya terus sama ke Padang lumayan jadi. Nah, jadi ada yang jauh kan? Rasanya kalau kita ketemu begini bagus. Ini banyak orang yang tahan dia hujan-hujan, basah kuyup. Karena apa? Pertama nggak usah. Gak dengar kan? Nah itu yang ditawarkan oleh orang-orang yang tidak Islam. Wala ya dari mana pun bilang kamu dirumuskan. Tahun baru, menyambut tahun baru pakai mercon, pakai ini itu, rambut terbuka sebagainya.
Kalau mau bersyukur, Islam mengajarkan kita sujud syukur. Sujud baca alhamdulillahirabbil alamin. Udah tadi. Ini karena pacaran, habis-habisan. Dia punya apa kan? Pernah dia berhenti merokok. Kalau enggak dia ngepul terus kayak kereta api. Katanya kenapa? Dia pacar saya tak suka saya merokok. Wah, karena pacarnya ini bisa berhenti merokok. Kemudian ngepul lagi. Kenapa? Kamu udah putus. Putus dia sambung lagi rokoknya. Nah itulah kalau tidak karena Allah. Silakan. Laki-laki perempuan pacaran dalam Islam boleh. Dibolehkan. Kalau ada yang nggak boleh, boleh. Tapi yang tidak boleh maksiat. Ya, tidak boleh angso maksiat. Ya umpamanya apa yang tanya, sedikit boleh nggak? Cium juga boleh. Dan jauh. Jangan pulang. Tapi hal yang sebagai kita dikatakan di namplun. Kalau lihat kena di mata, makanya lagi rajin-rajin ke masjid, jangan ke mall. Menutup ceramah ini. Kalau ke mall itu bahaya. Suami istri yang suka ke mall, suka ke masjid beda. Kalau ke masjid laki-laki depan apa ibu di depan? Salah satunya yang betul hebat. Waktu tarawih kan bapak di depan, ibu belakang. Kalau ke mall depan, bapak di belakang. Ibu lihatin dagangan karena sifat ibu ini materialis. Bapak ini spesialis. Dia lah jauh pandangannya, yang dilihatnya pelayannya mana. Makanya ibu-ibu yang pertama, yang dilihatin pertama alisnya. Karena apa? Senang dilihatin bapak. Itu makanya ada warna-warna, udah pakai jilbab, ada warna-warna, belak-belak kayak sampai monyet. Dan makanya ke masjid kita menjadi aman. Ke mall kita akhirnya bisa lupa daratan. Kantong bolong. Ke masjid ya jumlahnya kadang-kadang luar biasa. Sumbang masjid 1.000, sumbang puisi 1.000 masuk. Takutnya masih ke surga. Puisi 1.000 masuk ke surga 1.000 masuk ke juga jadi. Jadi lain kali kalau ke masjid banyak sedikit, ya untuk bisa banyak itu berusaha lebih banyak. Itu yang katakan sedekah harian. Jadi sedekah harian itu agak bagus, cuma jangan dikaitkan dengan doa. Sedekah, doa itu adalah dua perbuatan amal yang terpisah. Jadi